Halo guys, kenalin nama aku Alinda Berliana Putri. Aku dari jurusan Analis Kesehatan Prodi Diploma 3 Teknologi Bank Darah semester 2. Hari ini aku mau ke PMI Kota Cirebon. Jadi aku mau ngajak kalian semua untuk bisa mengetahui bagaimana sih kondisi di PMI itu, bagaimana cara mendonor, bagaimana tata caranya, bagaimana tahap-tahapnya gitu. Jadi nanti aku juga akan ngajak 3 teman aku untuk bisa donor darah. Kita nanti bakal mengetahui apakah kita semua, jadi 4 orang ya sama aku, itu memenuhi syarat atau tidak untuk menjadi pendonor. Yuk langsung aja ikutin cerita kita hari ini. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Berangkat! Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. A few moments later. Sampai! Akhirnya setelah menempuh perjalanan, kita sampai juga di unit donor darah PMI Kota Cirebon. Kelihatannya dari depan sih sepi ya, mungkin karena habis sholat Jumat. Tapi kita lihat ke dalam, dan ini teman-teman aku. Kita lihat nanti apakah mereka semua bisa lolos untuk donor darah atau tidak. Oke, langsung saja kita menuju ke ruangannya. Kita cari ya, sepertinya ini sih. Ini ruangan seleksi donor dan pengambilan darah lengkap. Ya, betul. Yuk, langsung masuk aja. Assalamualaikum. Oke, tahap pertama yaitu pengisian data diri. Yuk kita lihat. Ya guys, jadi ini teman aku yang pertama lagi ngisi data diri kayak nama, alamat, tempat tanggal lahir, umur, nomor HP, dan yang lainnya. Terus yang kedua, ini ada aku juga sama lagi ngisi data diri secara umum. Lalu tahap yang kedua yaitu memasukkan data diri pendonor ke web resmi PMI. Ini dilakukan oleh petugas agar nantinya data diri pasien itu akan tersimpan secara permanen dan akan mengetahui berapa kali pasien itu pernah mendonor. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap seleksi donor. Seleksi ini dilakukan untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat atau tidak untuk menjadi pendonor, meliputi berat badan yaitu minimal 45 kg, kemudian tes hemoglobin minimal 12,5 sampai 17 gram desiliter, kemudian ada riwayat kesehatan seperti pernah sakit apa atau pernah minum obat apa sebelumnya, terus cek golongan darah juga, kemudian jika cewek itu ditanya apakah sedang menstruasi atau tidak, seperti itu. Ini giliran aku ya, ini giliran aku yang ditanya. Dan yang kedua temen aku tadi, sayang sekali mereka berdua sudah gugur di tahap awal, yaitu berat badannya kurang memenuhi. Mereka berdua, yang cewek cuma 39 kg dan yang cowok cuma 44 kg. Kurus sekali ya teman-teman. Jadi sayang sekali yang bisa masuk cuma aku dan satu teman aku gitu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu mencuci tangan. Jadi sebelum masuk ke tempat pengambilan darah, kita diwajibkan untuk mencuci tangan pakai sabun sampai ke lengan ya teman-teman, agar semuanya bersih. Setelah selesai mencuci tangan, kita diarahkan untuk menuju ke tempat pengambilan darah. Jadi ruangannya terpisah ya teman-teman. Setelah memasuki, kita disuruh menunggu giliran untuk ditensi terlebih dahulu. Oke guys, tahap terakhir sebelum pengambilan darah yaitu cek tensi. Aku nggak tahu sebenarnya di PMI yang lainnya juga tensi itu masuknya ke seleksi donor atau enggak, tapi khususnya untuk di PMI Kota Cirebon ini, cek tensi itu masuk ke dalam ruang donor darah gitu teman-teman. Dan ini giliran aku lagi dicek tensinya, tapi sayang sekali teman-teman, ternyata hasilnya tensi aku itu rendah dan tidak bisa memenuhi syarat untuk menjadi pendonor. For your information aja teman-teman, jadi normalnya tensi kita itu sekitar 90/60 sampai 120/80 mmHg.
Selanjutnya kita masuk ke tahap yang ditunggu-tunggu, yaitu proses pengambilan darah. Saat pengambilan darah, jarum steril akan dimasukkan ke pembuluh darah vena si pendonor. Nantinya donor darah berlangsung sekitar 5-10 menit dan jumlah darah yang diambil sekitar 350-450 cc. Sayang sekali ya teman-teman, padahal tadi ada 4 orang yang mau donor darah, tapi pada akhirnya yang lolos dan memenuhi syarat cuma 1 orang. Tapi nggak apa-apa, yang penting niatnya sudah ada untuk berbuat baik. Mungkin bisa dicoba di lain waktu dalam keadaan yang sudah lebih membaik gitu. A few moments later. Ya guys, jadi kita udah selesai donor darah. Enggak kita sih sebenarnya, cuma dia doang. Soalnya aku udah dites, ternyata tensinya rendah. Sayang sekali ya teman-teman. Terus mari kita dengarkan apa kata yang baru pertama kali donor. Mas. Iya. Serius. Rasanya gimana habis didonor? Seneng sih. Senengnya kenapa? Soalnya darahnya diambil ditanya-tanya sama dokter cantik. Kok gitu? Iya. Serius ini buat uang. Iya. Pesan. Ada rasa seneng nggak karena darahnya itu berharga, bermanfaat buat orang lain? Ya, saya rasa senang banget sih. Soal itu sih, kalau mungkin darah saya kepake sama orang lain. Terus itu dapat apa? Saya dapat ini, sama dapat bingkisan. Bingkisan mana? Nggak isinya apa? Lihat, jangan lihat isinya deh. Ya bisa dilihat isinya. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, extra jos. Enggak deng, canda. Itu satunya Ini kartu apa? 3 juta. Ini kartu transfusi ya guys. Jadi kalau kita habis donor itu kita dapat kartu seperti ini, ada nama kita. Terus nanti kalau misalkan sudah berapa kali donor kita dapat piagam. Gitu. Sekian perjalanan kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Dadah. Halo guys, setelah melihat video pengambilan darah yang tadi, saya yakin di antara kalian pasti bertanya-tanya, sebenarnya apa sih manfaat donor darah? Memangnya kita sebagai pendonor juga dapat manfaatnya? Nah, untuk mengetahui manfaat-manfaat donor darah bagi si pendonor, langsung aja kita simak video setelah ini. Check it out! Manfaat yang pertama yaitu mampu menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Menurut Harvard Medical School, donor darah secara teratur dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian yang kedua yaitu menurunkan resiko penyakit kanker. Berkurangnya zat besi yang berlebihan saat melakukan donor darah dapat mengurangi resiko penyakit kanker. Manfaat yang ketiga yaitu mampu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh University of California San Diego, rata-rata orang dewasa membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 cc darah dan terlihat penurunan berat badan yang sangat signifikan. Tapi perlu diingat bahwasanya donor darah tidak bisa dijadikan sebagai program diet. Tetap melakukan olahraga secara teratur dan makan makanan yang bergizi. Manfaat selanjutnya yaitu anti penuaan. Melakukan donor darah secara teratur akan membantu meregenerasi kulit secara sempurna. Ini akan mencegah keriput dan tanda penuaan dini lainnya. Manfaat yang kelima yaitu meningkatkan produksi sel darah merah. Sel darah merah yang telah diambil untuk donor darah nantinya akan diganti atau diproduksi oleh sumsum tulang belakang dengan sel darah merah yang baru untuk tetap menjaga jumlah sel darah merah yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, terima kasih ya teman-teman yang udah mengikuti kegiatan kita hari ini. Dari mulai awal aku siap-siap, terus OTW ke PMI, terus melihat situasi bagaimana di PMI, bagaimana tata cara mendonor, seleksi donor, terus juga sampai pengambilan darahnya, sampai dapat snack juga, sampai kita mewawancara si pendonor gitu. Terima kasih banget udah mengikuti perjalanan aku hari ini, dan semoga apa yang aku sampaikan dapat
menambah wawasan kalian semua. Jadi mulai sekarang kan udah tahu nih apa aja manfaatnya, apa aja syarat-syaratnya gitu. Jadi mulai sekarang jangan pernah takut mendonor, karena mendonor itu perbuatan yang sangat mulia gitu. Setetes darah kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Ingat itu ya. Salam donor darah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.